rutan ya yang diatur oleh Kemenkum. Mas, apakah surat keputusan terkait pemberian rehabilitasi itu belum diterima oleh pihak KPK? Apa karena memang kasusnya itu belum inkrah atau memang KPK tidak mendapatkan informasi? Kami belum mendapatkan informasi itu ya. Jadi memang dalam perkara ini kalau kita melihat ya ada dua dimensi ya. Dimensi pertama terkait dengan dimensi hukumnya, yaitu apa yang sudah dilakukan oleh KPK sejak dari tahap penyelidikan, dan juga penuntutan. Dari perkara yang berawal dari informasi laporan hasil audit BPKP, kemudian dilakukan pendalaman oleh KPK, kemudian KPK menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak terkait dengan akuisisi PT JN oleh PT ASDP. Yang kemudian dalam prosesnya terus berlanjut ya, penyidikan, penuntutan, kemudian bahkan secara prosedural penyidikan perkara ini juga sudah diuji di pra-peradilan dan hakim menyatakan bahwa proses-proses penyidikan yang KPK lakukan termasuk penetapan tersangkanya sudah memenuhi aspek formil, termasuk secara material perkara ini sudah diuji juga dalam persidangan dan pada pekan lalu tepatnya di 20 November Majelis Hakim juga sudah memutuskan ya bahwa para pihak ini diputus bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara senilai 1,2 triliun. Nah, itu dimensi hukumnya, artinya KPK telah melaksanakan tugas fungsinya dengan sebaik-baiknya, dengan sepatut-patutnya, semuanya sudah diuji, baik pada hukum formil maupun materialnya, ya semuanya sudah dinyatakan sah begitu ya oleh peradilan. Ya, artinya ini sudah purna begitu ya. Kemudian pada ujungnya kemudian kita ketahui bersama Pak Presiden mengambil kebijakan ya, artinya di dimensi kedua. Tadi dimensi hukum, sekarang di dimensi kebijakan Pak Presiden memberikan keputusan untuk melakukan rehabilitasi kepada para pihak, yaitu Bu Ira dan kawan-kawan gitu ya. Tentu untuk KPK bisa menindaklanjuti keputusan Presiden pada ranah kebijakan tersebut, yaitu pemberian rehabilitasi kepada Ibu Ira dan kawan-kawan, tentu sampai dengan saat ini kami masih menunggu surat keputusan rehabilitasi tersebut sebagai dasar kami KPK untuk menindaklanjuti proses-prosesnya. Tentu ada proses-proses administrasi yang nanti dilakukan oleh kawan-kawan jaksa penuntut umum begitu. Mas, tadi kan pembicaraan itu sempat bilang kalau surat itu diterima kalau sudah selesai upaya hukumnya atau sudah selesai kasus itu berkekuatan hukum tetap, dan disebutkan kalau kasus itu berkekuatan hukum tetap pada hari Kamis besok, Mas, pas 7 hari setelah upaya hukum banding apakah KPK sebenarnya sisa 1 hari besok itu bakal menempuh upaya hukum? Posisi KPK saat ini yaitu menunggu surat keputusan terkait dengan rehabilitasi ya terhadap Ibu Ira dan kawan-kawan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada akuisisi PT JN oleh PT ASDP ya, dengan sangkaan pasalnya yaitu pasal 2 pasal 3 ya terkait dengan kerugian keuangan negara ya. Posisi KPK saat ini di situ, kita menunggu surat keputusan itu dikirimkan ke KPK sebagai dasar kami nanti untuk melakukan proses tindak lanjutnya atas keputusan rehabilitasi oleh Pak Presiden. Berarti seandainya surat itu datang malam ini, Mas, apakah langsung dibebaskan atau gimana? Apa harus ada proses-proses lain? Ya,
tentu ketika surat itu kami terima, ada proses-proses yang harus kami lakukan ya, proses-proses administrasinya begitu ya, termasuk nanti kami juga akan ke rutan begitu ya untuk melihat juga begitu ya. Itu jadi ada beberapa tahapan tentunya ya, ada proses-proses administrasi yang kita perlu lakukan. Mas Budi, yang soal tanggapan kan yang menjadi sorotan hakim salah satunya karena perhitungan kerugian negaranya itu bukan dari BPK ya, tapi dari akuntansi forensik ini. Itu kan menjadi pertimbangan mereka yang harusnya tuh fokusnya selek lah gitu kan. Nah, kalau dari KPK gimana Mas? Ya. Penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh accounting forensik oleh KPK ini bukan yang pertama ya. Beberapa perkara sebelumnya juga tim AF ya, accounting forensik KPK beberapa kali melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan itu juga diterima oleh majelis hakim. Bahkan tim AF juga pernah melakukan dukungan penghitungan kerugian keuangan negara atas penanganan perkara di kejaksaan. Ya, artinya keabsahan, kewenangan, dan fungsi dari tim AF dalam menghitung kerugian keuangan negara ini tidak perlu lagi kita ragukan ya, baik secara kewenangan maupun kompetensi. Nah, dalam proses persidangan pun KPK juga sudah mendatangkan atau menghadirkan ahli ya dari BPK yang kemudian juga menyatakan bahwa apa yang sudah dihitung oleh tim AF ini sudah sesuai. Dalam proses hitung dari kerugian keuangan negara, tim AF tentu juga tidak sendiri. Artinya KPK selalu melibatkan para ahli, tidak hanya ahli di sektor keuangan negara, tidak hanya ahli soal teknik perkapalan, karena ini objek yang dihitung adalah kapal, tapi juga para ahli di sektor korporasi ya, karena akuisisi ini tidak hanya soal akuisisi atas aset kapal saja, tapi lengkap ya, utuh satu perusahaan. Sehingga sebagaimana kita pahami bersama ya, dan sudah kami jelaskan juga sebelumnya bahwa ini akuisisi PTJN secara keseluruhan, sehingga termasuk selain aset juga atas kewajiban atau hutang-hutang yang masih melekat, yang masih menjadi tanggungan PTJN. Itu juga termasuk menjadi hal yang diakuisisi oleh PT ASDP. Artinya apa? Maka atas tunggakan PTJN tersebut, maka kemudian juga menjadi tanggungan dari PT ASDP. Ya. Tunggakan seperti reparasi untuk kapal ya yang dibeli, itu kan ada sekitar 16 kapal ya dari 53 yang diakuisisi itu masih docking ya, atau di galangan kapal karena memang masih proses reparasi. Dan itu informasi yang kami terima dari hasil pengecekan di lapangan oleh penyidik, memang biaya reparasi atas kapal-kapal itu belum dibayarkan ya, sehingga pada saat pengecekan kapal-kapal itu masih berada di galangan, di docking ya, artinya belum beroperasi ya, belum juga bisa menghasilkan keuntungan ya dari 16 kapal dari total 53 yang diakuisisi. Nah, ini juga relate ya dengan apa yang dihitung dalam valuasi kapal. Kapal-kapal yang sudah berusia uzur ya, sudah tua begitu, banyak yang sudah lebih dari 30 tahun, ada yang 50, ada yang 60 gitu. Banyak yang sudah berusia tua begitu ya, yang dibeli dalam akuisisi ini. Maka memang kemudian efeknya apa? Ya kualitasnya menjadi tidak optimal. Banyak biaya perawatan yang kemudian harus ditanggung ya atas perbaikan kapal-kapal yang sudah berusia tersebut. Nah, lebih mirisnya lagi adalah dalam proses ataupun hasil valuasi kapal itu ya. Jadi kapal-kapal yang tidak beroperasi, rusak, kemudian sudah tua begitu,
valuasi yang dilakukan ketika akuisisi itu overrate ya. Jadi nilainya kemahalan gitu kan. Bahkan ada juga kapal-kapal yang hanya bodinya, tidak ada mesinnya, gitu ya. Dihitung seperti kapal yang beroperasi. Nah, itu kan juga menjadi fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan ini. Jadi memang sudah ada dugaan kesepakatan harga di awal, sehingga apa yang dilakukan oleh KJPP, konsultan jasa penilaian tersebut, ya hanya untuk memvalidasi sebagai formalitas atas harga yang sudah disepakati di awal tersebut. Ya. Bahkan di konstruksi awalnya kita juga ketahui dari fakta-fakta yang juga sudah muncul di persidangan, bahwa ada peraturan yang sengaja diubah ya supaya kerjasama akuisisi antara PT JN dengan PT ASDP ini bisa dilakukan ya dengan melakukan akuisisi atas kapal yang sudah berusia tua tersebut. Ya, padahal visi ASDP salah satunya adalah bagaimana untuk meningkatkan pelayanan ya di sektor transportasi laut, salah satunya dengan digitalisasi ya, bukan dengan akuisisi kapal-kapal tua ya. Terlebih trayek dari PT JN dengan PT ASDP ini kan sama gitu kan. Yang sebelumnya kan metodenya adalah kerjasama KSO antara ASDP dengan PT JN, dan ini malah sudah menguntungkan ASDP. Tapi mengapa kemudian dilakukan akuisisi? Nah, di mana dalam fakta persidangan yang teman-teman juga ikuti, bahwa ada jajaran direksi, komisaris yang tidak setuju juga ya dengan proses akuisisi tersebut ya, namun tetap dilanjutkan. Bahkan sudah ada semacam alert ya dari manajemen resikonya bahwa proses akuisisi ini beresiko gitu kan, karena kondisi keuangan dari PT JN tidak sehat ya. Dari valuasi aset, valuasi perusahaan secara keseluruhan ya, termasuk kewajiban atau hutang yang kemudian menjadi tanggungan atau harus digendong oleh ASDP gitu. Mas, ini kan ada satu tersangka lagi kan yang masih jalan nih, perkara kan masih jalan. Dengan adanya keputusan rehabilitasi ini, pengaruh nggak ke jalannya kasus ini? Sampai saat ini penyidikan masih berjalan ya, jadi nanti kita tunggu update-nya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Namun yang pasti sampai saat ini atas pemilik PT JN sebelumnya ya, saudara AC gitu kan, penyidikannya masih berproses dan status yang bersangkutan masih tersangka. Berarti nggak ada pengaruh ya Mas? Sampai saat ini penyidikannya masih berprogres. Kalau nanti setelah surat itu turun begitu, Ya. apakah tiga terdakwa ini tidak bersangkutan lagi dari proses yang berlangsung? Ya, kita tunggu itu. Kita tunggu nanti surat rehabilitasinya seperti apa ya. Termasuk pertimbangan dari MA ya, itu seperti apa, itu juga nanti tentu kami akan pelajari begitu ya, dari surat itu penjelasannya, lampirannya begitu, nanti kita akan pelajari. Kuasa hukum dari Puspa Dewi meyakini KPK tidak akan mengajukan banding, Mas. Nah itu kalau dari KPK sendiri seperti apa? Ya ini kan masih dalam masa pikir-pikir ya, 7 hari pasca putusan begitu ya, ini masih dalam masa pikir-pikir. Kasus yang lain boleh Mas tanya Mas? Mengenai perpanjangan penahanan dari Gubernur Riau gimana Mas? Ya pasca kegiatan tertangkap tangan dalam perkara Riau, kan kemudian para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dilakukan penahanan gitu ya, 20 hari pertama. Jika memang sudah habis masa penahanan pertama, nanti akan diperpanjang karena memang proses penyidikannya masih terus berjalan. Tim juga secara maraton melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Riau. Penyidik mengamankan sejumlah dokumen maupun barang bukti elektronik yang tentu nanti akan diekstrak dalam proses penyidikan ini ya, untuk membantu mencari petunjuk-petunjuk guna melengkapi bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik pada saat kegiatan tertangkap tangan tersebut. Termasuk mungkin akan kembali diperiksanya si FDR sebagai penerima uang dan juga yang mengumpulkan uang ke UKT. Semua kemungkinan itu terbuka, tentu nanti penyidik
akan melakukan permintaan keterangan pemeriksaan terhadap para pihak yang diduga mengetahui ya terkait dengan konstruksi perkara ini, sehingga nanti setiap informasi ataupun keterangan yang diberikan, yang disampaikan oleh saksi yang diperiksa oleh penyidik nanti dapat membantu dalam proses penyidikan perkara ini. Mas, yang kasus OTT Medan yang Topan Ginting, informasi itu uang yang disita KPK 2,5 miliar kalau nggak salah, itu nggak masuk dalam keuangan. Nanti kami akan cek ya di dakwaannya seperti apa, karena nanti kan persidangan juga bersifat terbuka ya, masyarakat bisa ikut memantau, mengawasi fakta-fakta apa saja yang muncul dalam setiap persidangan tersebut ya. Sebelumnya kan persidangan untuk para pihak pemberi ya, kemudian ini juga sudah dijadwalkan ya untuk sudah pembacaan dakwaan ya, yang untuk pihak penerima ya, nanti kami akan cek. Termasuk pemanggilan terhadap Gubernur Sumatera Utara di persidangan mungkin? Ya, saat ini kan masih proses di pembuktian, tentu nanti kita akan hadirkan para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ahli untuk mendukung pembuktian ini, termasuk bukti-bukti ya yang bisa mendukung pembuktian yang dilakukan oleh tim jaksa penuntut umum ya atas apa yang didakwakan terhadap para terdakwa begitu ya, guna meyakinkan hakim tentunya ya atas sangkaan pasal, atas sangkaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Mas, balik lagi ke Riau, Mas. Ada kemungkinan nggak sih buat meriksa Wakil Gubernur Riau, Mas? Terkait dengan perkara Riau, ini kan penyidikannya masih terus berprogres. Penggeledahan sudah dilakukan, tentunya pasca penggeledahan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, permintaan keterangan, baik untuk mendalami terkait dengan konstruksi perkara maupun atas temuan-temuan dalam kegiatan penggeledahan. Tentu hal-hal tersebut dikonfirmasi kepada para pihak yang diperiksa ya, guna menelusuri, melacak ya peran-peran dari para pihak baik yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sehingga nanti buktinya menjadi lebih lengkap lagi, ataupun ada kemungkinan peran-peran dari pihak lain ya dalam konstruksi perkara ini. Pertanyaan terakhir, Mas, Ponorogo gimana, Mas? Ponorogo ini juga hampir bebarengan ya dengan kegiatan tangkap tangan di Riau. Jadi pasca tim melakukan kegiatan tangkap tangan di Riau, kemudian tim juga melakukan kegiatan tangkap tangan di Ponorogo. Setidaknya ada 3 klaster ya di Ponorogo terkait dengan suap pengurusan jabatan, kemudian yang kedua suap proyek di RSUD, dan yang ketiga terkait dengan penerimaan lainnya atau gratifikasi. Nah, penyidik ini masih fokus ya terkait dengan melengkapi ya bukti-bukti dari 3 klaster ini ya, sehingga nanti bisa lebih lengkap lagi apa yang dibutuhkan oleh penyidik guna proses pembuktian nanti ya. Kegiatan penggeledahan juga masih terus dilakukan, dan perlu diingat bagi teman-teman bahwa dari kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan itu seringkali menjadi pintu masuk bagi KPK untuk kemudian melihat lebih dalam, melihat kepada sektor-sektor lain, dinas-dinas lain gitu ya. Apakah modus tindak pidana korupsi serupa ataupun modus-modus lainnya itu juga terjadi di sana ya, sehingga nanti tim akan terus melacak, menelusuri ya apakah praktik-praktik korupsi itu juga terjadi atau dilakukan ya oleh para oknum di daerah tersebut. Nah, yang tidak kalah penting tentunya adalah bagaimana upaya pencegahan ya yang kemudian penting untuk dilakukan oleh KPK. Apalagi di Riau ini kali keempat KPK melakukan penegakan hukum ya atas tindak pidana korupsi yang terjadi di Riau, bahkan dengan berbagai modus yang berbeda ya. Artinya apa? Permasalahan ini cukup kompleks ya, karena modus-modusnya beragam ya. KPK melalui fungsi koordinasi supervisi
berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan sekaligus pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah, baik provinsi, kota, kabupaten, termasuk kepada pemerintah Provinsi Riau dan juga pemerintah Kabupaten Ponorogo pasca dilakukannya kegiatan tertangkap tangan. Harapannya adalah kita bisa sama-sama melakukan pembenahan tata kelola, melakukan perbaikan sistem supaya korupsi-korupsi yang pernah terjadi ini di masa depan tidak kembali terulang. Termasuk misalnya di Ponorogo terkait dengan pengurusan jabatan. Ya, artinya memang manajemen ASN baik rotasi, mutasi, promosi itu juga seringkali menjadi celah-celah yang dimanfaatkan oleh para oknum untuk melakukan modus-modus tindak pidana korupsi. Ya, ada yang modusnya pemerasan, modusnya suap jabatan ataupun gratifikasi. Ya, nah ini beragam. Ya, oleh karena itu KPK juga mengajak kawan-kawan media untuk juga terus memantau perkembangan dari setiap penanganan perkara yang KPK lakukan. Tidak hanya perkara-perkara di kementerian lembaga, di skup nasional, tapi juga perkara-perkara di daerah, di pemerintah daerah. Karena itu juga bersinggungan langsung ya dengan masyarakat. Karena korupsi ini tentu mencederai kualitas pelayanan publik, mencederai kualitas pembangunan nasional. Terima kasih. Thank you, Mas Budi. CNW Banten,